Gak ada tos santai langsung sikat gak ada tosan apaan lu mau tos-tosan Wilson anjing. Gila keren banget Jeka Saragi. Aduh dapet. Tenang santai Jeka Saragi santai. Aduh Enggak masuk ya. Bahu kiri masih ada. Giletin. Kakinya masih kejebak Jeka. Iya kakinya nggak bisa keluar. Tangannya masih. Jangan dulu. Aduh. Itu diangkat anjing. Ya, angkat lagi. Itu sakit loh. Anjing dibanting oh Jeka. Aduh, itu dalam itu triangle-nya. Aduh triangle choke ke dalam. Aduh. Bahaya. Enggak, tadi belum. Enggak. Anjing. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Hari yang fans MMA Indonesia tunggu-tunggu akhirnya tiba kemarin. Jeka Saragi kembali bertanding di Oktagon UFC. Jeka bertanding dalam prelims UFC Fight Night 93 Perez versus Taira yang diselenggarakan di UFC Apex Las Vegas. Menuju pertandingan ini, Jeka Saragi mendapat banyak sekali sorotan. Sebagai fighter yang mengisi prelims di urutan fight ketiga, justru Jeka yang diposting di akun official Instagram UFC. Selain karena UFC tahu pasar Indonesia, knockout Jeka dalam debut UFC-nya pun memang pantas untuk menjadi highlight reels. Lawannya kemarin adalah fighter asal Amerika Serikat yang bernama Westin Wilson. Westin Wilson adalah fighter satu camp dengan sang legenda karate Stephen Wonderboy Thompson. Sama seperti Wonderboy, Wilson pun seorang karateka sabuk hitam. Namun yang spesial dari Westin Wilson ini, meski memiliki postur tinggi dan latar belakang karate, rapot MMA-nya justru menunjukkan bahwa ia adalah seorang submission spesialis. 11 dari 16 kemenangannya ia selesaikan melalui kuncian, di mana 14 kemenangan tersebut ia selesaikan semua di ronde pertama. Menuju pertandingan ini, kemarin kita memang melihat dua pertandingan Wilson sebelumnya yang berakhir dengan kalah knockout berturut-turut. Tapi kita lupa bahwa 3 pertandingan sebelumnya lagi berakhir dengan 3 kemenangan submisi berturut-turut. Dan semuanya berakhir cukup di ronde pertama saja. Dalam interviewnya bersama Mola pun, Westin Wilson menjelaskan bahwa pertandingan Jeka melawan Ansul Jubli dalam final Road UFC lalu sebenarnya menunjukkan blueprint cara mengalahkan Jeka Saragi. Dan Wilson tinggal mengulanginya. Waktu mendengar interview ini, gue memang sedikit percaya. Tapi di sisi lain, gue juga yakin bahwa ground game Jeka selama ini pastinya sudah berkembang. Hingga tibalah pertandingan malam itu. Wilson pertama masuk ke oktagon bersama sang legenda Stephen Wonderboy Thompson. Disusul oleh Jeka yang datang dengan topi adat Simalungun dan bendera merah putih. Berbeda dengan pertandingan Jeka yang sebelumnya, di mana Jeka selalu menjadi underdog, kini Jeka lah yang berada di posisi favorit, jauh di angka minus 355. Sedangkan lawannya berada di posisi underdog di angka plus 280. Ketika pertandingan dimulai, Wilson menawarkan diri untuk touch glove, dan Jeka langsung menyambarnya tanpa basa-basi. Jeka mendapat banyak kritik dari fans Indonesia atas gesturnya ini. Yang menurut gua, Jeka nggak salah menolak touch glove. Tidak ada aturan tertulis kedua fighter harus touch glove sebelum pertandingan. Satu aturan terpenting dari MMA adalah protect yourself at all times, atau lindungi diri kalian setiap saat. Seperti yang dilakukan Khamzat Chimaev ketika melawan Kevin Holland dalam UFC 279 lalu. Kevin Holland menawarkan touch glove yang membuatnya terbuka lebar untuk takedown dan mengakibatkan kekalahan kilat dalam waktu hanya 2 menit saja. Apakah Khamzat melakukan pelanggaran dengan tidak meladeni touch glove Kevin? Ya tentu tidak. Kembali ke Jeka, Jeka langsung menggempur Wilson. Namun Wilson menyelamatkan dirinya dengan percobaan takedown. Wilson yang memiliki postur lebih tinggi dari Jeka mampu mendorong Jeka dengan mudah menggunakan underhook-nya. Namun hanya bermodalkan power saja, Jeka bisa membalikan keadaan dan melempar Wilson jatuh. Jeka sempat memberikan satu pukulan sebelum keduanya kembali berdiri.
Tidak lama, JK melanjutkan keagresifannya dengan leg kick keras dan disambut dengan strike yang langsung direspon dengan clinch oleh Wilson. Wilson mengangkat JK ke atas dan membantingnya ke bawah. Di bawah, JK sempat terancam pada posisi guillotine sebelum akhirnya ia bisa lepas. Namun lengan kirinya masih terkunci di dalam. Hal ini mengingatkan gue pada laga UFC 302 kemarin antara Kevin Holland melawan Michal Oleksiejczak. Michal yang memiliki power luar biasa dan segudang knockout kilat di ronde pertama, bermain agresif dan berhasil menjatuhkan Holland ke bawah di ronde pertama. Keasikan ground and pound, ia tidak sadar bahwa tangannya sudah terkunci dalam triangle Holland yang menyebabkannya harus kalah di ronde pertama juga. Inilah yang terjadi pada JK, dan ketika sudah terlanjur dalam, jalan yang diambil JK adalah membanting Wilson ke lantai. Dan hal ini juga terjadi dalam UFC 301 kemarin antara Anthony Smith versus rising star tak terkalahkan Vitor Petrino. Ketika Smith mengunci Vitor dengan guillotine, Vitor memilih bantingan sebagai jalan keluar yang ternyata justru semakin mengencangkan posisi kuncian Anthony Smith. Bantingan tentu bisa menjadi jalan keluar karena memberikan efek kejut dan damage pada lawan. Tapi lain cerita kalau lawannya seberpengalaman Anthony Smith. Dan tentunya seberpengalaman Westin Wilson kemarin. Ketika JK membantingnya ke bawah, posisi triangle Wilson justru semakin dalam. Tidak hanya lehernya, tangannya pun masuk dalam kuncian armbar. Sehingga JK harus tap out di ronde pertama, menit ke-1 detik ke-49. Tentu akhir yang tragis dari langkah menjanjikan JK di UFC. Tidak hanya kita Indonesia, bahkan promotor pun terlihat menaruh harapan besar pada JK dalam pertandingan ini. Andaikan JK menang, sudah bukan tidak mungkin ia akan bertanding dalam UFC pay-per-view di laga berikutnya. Banyak juga yang kecewa karena JK kalah melawan lawan yang mudah. Nah, ini harus diluruskan nih. Di UFC tidak ada lawan yang mudah. Bayangkan, di Indonesia banyak sekali cabang olahraga bela diri. Mulai dari tinju, wushu, kickboxing, silat, muay thai, dan lain sebagainya. Dan dari setiap cabur tersebut pasti ada juara nasionalnya, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa dialah orang Indonesia terbaik dari olahraga tersebut. Dan orang terbaik itu diadukan dalam ajang One Pride untuk menentukan yang terbaik dari yang terbaik di olahraga combat sport gabungan MMA. Dan bahkan juara One Pride pun masih belum tentu bisa lolos di road UFC untuk bisa menjadi fighter UFC. Perjalanan seorang fighter untuk bisa menjadi fighter UFC itu sangat-sangat jauh. Bisa dibilang tujuan akhir dari atlet MMA profesional saat ini. Juara di Cage Warrior saja masih perlu bargaining yang kuat untuk bisa dilirik UFC. Jadi, mari kita terus bangga dan dukung JK Saragih sebagai satu-satunya fighter Indonesia yang bisa membawa merah putih di ajang puncak ini. Jangan menghina, apalagi membanding-bandingkan. Kita sebagai fans saja pasti kecewa, tapi coba bayangkan apa yang dirasakan oleh atlet itu sendiri, yang berlatih berbulan-bulan, babak belur, jauh dari keluarga, puasa mati-matian, menanggung doa satu negara, dan kalah hanya dalam waktu 1 menit. Dikata-katain pula. Terkadang yang menarik kita jatuh justru saudara-saudara kita sendiri. Semoga penonton Radio Tempur tidak ada di kalangan orang-orang seperti ini ya. Mari kita dukung JK Saragih yang tentunya butuh support kita saat ini. Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.